Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Bapak, selamat pagi semua. Ketemu dengan pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidupku. Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidupku. Bersama Bapak Mundra Sepniton, SS, SPDI. Itu nama Bapak. Kalau panggilan Bapak itu Bapak Niton atau Bapak Mondra. Salam kenal pada episode pertama ini dengan Bapak Niton. Dengan WA atau HP 081363 048266. Kalau ragu dengan materi yang Bapak sampaikan, boleh bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan dan banyak jalan-jalan. Jadi kalau ragu silakan bertanya melalui WA ini 081363 048266. Ananda semua, bagi anak-anak Bapak, silakan tolong pahami dan perhatikan, walaupun di saat COVID-19 ini kita alhamdulillah kita masih bisa belajar dengan jarak jauh. Ini berkat perlindungan Allah, kita bersyukur kepada Allah. Baik, kita lanjut. Pertama, karena ini merupakan episode pertama bagi Bapak dan kita semua kelas 7 di madrasah ini, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak Bapak semua selalu dilindungi oleh Allah. Ahlan wa sahlan, siswa MTSN 5 Kota Padang, welcome. Salam Pepsoden, salam kesuksesan bagi Ananda semua. Semoga selalu belajarnya asik dan menyenangkan. Baik materi apapun pada hari ini, terutama materi Bapak. Ini. Jadi anak-anak Bapak, kok dirantangnya panjang? Ancak dikumpah anaknya sikit, kita lanjutkan. Sebelum kita melanjutkan materinya, terlebih dahulu pada materi ini kita harus tahu dulu tentang Al-Quran itu sendiri. Pengertian Al-Quran itu. Menurut para ulama, Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran itu adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan tulisan bahasa Arab sesuai dengan lafaz dan maknanya. Jadi kenapa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab? Karena Al-Quran itu diturunkan di Timur Tengah pada waktu itu, yaitu di bangsa Arab, pada lingkungan Arab. Jadi bahasa Arab ini adalah bahasa dunia, yaitu bahasa dunia orang Islam. Jadi kenapa bahasa ini sampai yaitu ke liang lahat nanti pertanyaannya dengan bahasa Arab oleh malaikat? Karena bahasanya orang Islam adalah bahasa Arab. Lafaz itu yang mana yang dikatakan lafaz? Itu yang tulisan itu namanya lafaz. Dan maknanya itu mana? Maknanya itu yang kita pelajari dalam Al-Quran dan hadis. Kita tahu makna dari Al-Quran itu dan bisa memahaminya melalui kita pelajari. Baik dipelajari dengan guru, pelajari dengan media. Jadi untuk belajar itu tidak harus dengan guru. Realita yang terjadi sekarang juga lam takambang menjadi guru. Dengan apapun kita bisa belajar memfungsikannya, baik melalui media, melalui buku, melalui segala melalui. Ananda kita semua, kita lanjutkan materi kita hari ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita lanjutkan kepada B, fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran dalam Islam yang pertama,
sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan lurus tentang berbagai hal. Yang keempat, sebagai pengontrol dan pengkoreksi terhadap ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Jadi kitab kita sebelum Al-Quran, dahulu kita yaitu Islam ini belum lahir pada mulai dari Nabi Adam sampai sebelum Nabi Muhammad SAW. Kitab itu ada, yaitu kitab kita ada 4. Taurat pada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, dan terakhir Al-Quran. Jadi 3 kitab itu sekarang karena Nabi Muhammad terakhir, supaya jangan memecahkan umat Islam, digabungkan di dalam Al-Quran ajarannya. Sebelumnya ajaran adalah semenjak Nabi Adam dinamakan ajaran Tauhid, artinya menganut yaitu ilmu Tuhan yang satu, yaitu Allah. Itulah aturan dulu belum lahir Islam ini. Jadi Islam itu Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Itu kira-kira kepanjangnya. Isya, subuh, lohor, maghrib, yang artinya aslama yuslimu islaman. Ya, artinya apabila diikat dengan aturan itu, kita jalankan Isya, subuh, lohor, asar, maghrib itu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Insyaallah kita akan dapat yaitu menerapkan dalam kehidupan ini, yaitu makna dari Islam itu Isya, subuh, lohor, asar, maghrib itu akan menjadi selamat. Jadi Islam itu kalau arti secara dari terjemahan dari bahasa Arabnya itu artinya selamat. Jadi itu kira-kira. Baik Ananda, kita lanjutkan episode selanjutnya. Jadi kita lanjut kepada yang B-nya, nama-nama lain dari Al-Quran itu. Di antaranya ada yang namanya Al-Huda, artinya petunjuk. Al-Huda artinya petunjuk. Kemudian Al-Furqan artinya pembeda. Yang pertama tadi Al-Huda artinya petunjuk. Jadi Al-Quran itu adalah kalau kita umat Islam, kita tidak akan sesat di akhir zaman, kata Nabi. Dan sampai akhir zaman nanti kata Nabi, kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Taraktu fikum amrayni lan tudillu illa Al-Quran wal hadis. Tidak akan sesat umatku apabila umatku berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis sampai akhir zaman nanti. Kemudian yang kedua, Al-Furqan artinya pembeda. Jadi dengan Al-Quran, banyak kita membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kita bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Contohnya di segi makanan yang halal yang baik. Kalau makan makanan halal, contohnya seperti nasi, jagung, dan makan lainnya. Kalau yang haram, contohnya babi. Diterangkan ada efek sampingnya, ada lengkap di dalam Quran mana yang baik dan buruk. Umpamanya mencuri, itu perbuatan tercela. Umpamanya bersedekah, perbuatan baik. Itu dapat kita penjelasannya dari Al-Quran. Kemudian asyifa artinya obat. Jadi asyifaul mu'minin. Al-Quran itu adalah obat bagi orang yang beriman. Jadi bagi orang yang aman artinya. Kalau kita membaca dan memahami Al-Quran itu sendiri dengan baik dan memahaminya, kalau kita lihat dulu realita yang terjadi dahulu, seperti orang-orang kita melahirkan tidak ada orang tua kita melalui operasi dan segala macamnya. Tetapi sekarang banyak melalui operasi. Kenapa dahulu orang tua kita melahirkan dengan tidak operasi? Karena orang tua kita dulu memahami dan mengamalkan ilmu Al-Quran. Sekalian obat ada di sana. Sakit, jarang orang tua kita yang
berobat ke rumah sakit kalau dahulu, karena rumah sakit pun jarang ketika itu di masa Nabi-Nabi. Jadi dahulu orang menggunakan alam takambang jadi guru, difungsikan semua yang ada di alam ini menjadi obat. Melalui apa orang itu dapat memfungsikannya di obat? Melalui membaca dan memahami Al-Quran. Kalau sakit hati, sakit diri, sakit gigi, dan segala sakit ada di dalam Al-Quran. Kalau kamu umpamanya pusing atau stres, seringlah baca Al-Quran. Al-Quran penyejuk jiwa, atma'innul qulub, penenang hati. Kemudian yang keempat, az-zikri, sebagai peringatan. Jadi peringatan masa lalu, peringatan sekarang yang akan datang, beda Al-Quran dengan Al-Quran gitu. Kalau Al-Quran bisa menjawab kejadian yang sekarang dan yang akan datang. Contohnya kejadian sekarang telah ada di dalam Al-Quran, seperti gempa. Izazul zilatil ardu zilzahat. Apabila bumi telah digoncang, akan memuntahkan isinya. Itu gempa, tsunami. Bumi itu akan mengamuk kalau umatnya berbuat dosa. Itu ada diterangkan dalam Al-Quran. Itu sebagai peringatan. Kunu jadi kerodatan khasiin. Jadilah mereka kira dalam keadaan hina. Itu diterangkan dalam Al-Quran bagi orang tidak salat Jumat. Itu peringatan bagi manusia sekarang. Kalau kita mengamalkan. Kemudian Alkitab artinya sesuatu yang ditulis. Yang sesuatu yang ditulis ada di dalam Al-Quran juga semuanya. Yang keenam, al-hikmah artinya kebijaksanaan. Jadi seadil-adil hukum kalau memang dilaksanakan ada di dalam Al-Quran. Contohnya bagi orang yang mencuri dipotong tangannya. Itu aturan Islam di dalam Al-Quran. Hukum potong dipotong, hukum penggal dipenggal. Begitu kerasnya aturan Islam ketika itu. Kemudian al-bayan artinya penerang. Jadi penerang hidup ada juga di dalam Al-Quran. Mana yang jadi keraguan kita diterangkan di dalam Al-Quran. Kemudian an-nur artinya cahaya. Jadi orang-orang yang sering membaca Quran, memahami Al-Quran itu jiwanya bercahaya, berseri, mudah senyum, selalu nampak auranya di dalam wajahnya. Sampai akhirat, di saat wajah orang yang kelam, muka orang yang beriman yang sering baca Al-Quran itu dilindungi oleh para malaikat, dilindungi oleh Allah, dan selalu berseri bercahaya. Kemudian yang ke-9 al-kalam artinya ucapan atau firman Allah. Yang terakhir al-busyra artinya kabar gembira. Ini Al-Quran itu adalah sebagai kabar gembira bagi orang yang beriman. Baik Ananda, untuk menambah wawasan kita dan tambahan pelajaran kita, mari kita saksikan video berikut ini. Baik Ananda, karena videonya tidak memungkinkan bagi kita selesai, maka Bapak berikan saja tugas untuk Ananda semua. Silakan kamu simpulkan pelajaran apa yang dapat diambil. Kemudian silakan dicatat pelajaran yang diuraikan dan dipahami dan dihafal.
Kemudian bagi yang telah melaksanakan tugas di atas, tolong difotokan catatannya dan tugasnya dikirim ke WA Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.